kita serahkan ke Pak Zaki untuk lebih dulu, Pak Zaki ya. Oke, ya, silakan. Tunggu yang lain atau gimana Pak Niam? Udah dimulai aja. Mulai ya. Yeah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Niam yang sangat setia mendampingi kita semua untuk proses pendampingan jurnal ini, Pak Kasih yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, siang ini kita akan bicara soal substansi, ya. Dan ini dianggap penting karena ini yang nanti juga akan menentukan persoalan publikasi dan juga akreditasi ketika kita mencoba untuk melakukan indeksasi di jurnal internasional berreputasi. Saya akan memulai dari refleksi yang saya ingin sampaikan kepada Bapak sekalian. Perihal penting yang sekarang dilakukan dan berlaku di jurnal, di manajemen pada umumnya, itu 3 kata kunci ya Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah diferensiasi, yang kedua adalah segmentasi, dan yang ketiga adalah positioning. Nah, perihal pertama yang penting untuk kita lakukan adalah menjawab pertanyaan penting, apa bedanya artikel ini dengan yang lain. Jadi politik diferensiasi itu menjadi sangat penting sekali, karena itu akan menaikkan daya tawar kita di hadapan reviewer, di hadapan jurnal, dibanding dengan karya-karya lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita diberi teori yang luar biasa itu oleh penyanyi dangdut, Raja Dangdut Rhoma Irama. Rhoma Irama itu punya teori, banyak bintang di langit, satu yang bercahaya. Nah, banyak gadis yang cantik, tapi hanya kau yang kucinta. Jadi, di tengah persaingan banyak artikel yang luar biasa itu, untuk menembus dan merebut hati reviewer, merebut hati pengelola jurnal itu ya pasti harus ada tawaran tentang nilai distingsi, nilai diferensiasi itu. Nah, yang kedua, setelah diferensiasi itu sudah mulai kita perkuat, masuk ke berikutnya soal segmentasi. Jadi yang kedua ini bicara soal ini jurnal mana yang kita akan sasar. Segmentasinya ini lokal kah, nasional kah, atau internasional. Dan seterusnya. Nah, baru nanti kemudian yang ketiga penting bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita pengelola jurnal untuk memperkuat apa yang kita sebut dengan positioning. Jadi, JIS dengan Al-Jami'ah, dengan Studia Islamika, dengan ICIMS, dengan KIJIS, 5 jurnal kita di PTKI yang masuk internasional berreputasi, itu memang punya irisan. Tetapi masing-masing punya positioning. Nah, karena itu, poin yang penting untuk kita perhatikan bersama-sama, ketika kita mencoba untuk melakukan seleksi artikel, termasuk juga kepentingan kita sendiri ketika mencoba untuk memperkuat substansi artikel kita supaya berorientasi kepada internasional, pertama adalah soal leadership. Kita semua diingatkan oleh contoh yang mungkin Jumat lalu ya, yang jurnalnya Pak Aprison tuh Jumat lalu ya Pak Aprison ya. Iya, jurnal Bro. Tapi yang distingsi kayaknya yang Aceh kayaknya yang using uang penyimpanan uang itu kayaknya kalau saya kurang nampak. Saya mencoba membaca leadership dengan pengalaman Jumat lalu yang jurnalnya Pak Aprison tentang At-Ta'lim ya. Ini edukatif kalau saya, Prof. Ta'lim Padang. Ya. Nah, yang kita bicara banyak soal nasi Padang itu ya, Pak Abrisan ya. Iya. Ya, mencari nasi Padang di Padang.
mencari nasi padang di daerah Bukit Tinggi dan seterusnya. Nah, penting pertama kali Bapak Ibu sekalian kita lihat. Jadi artikel yang masuk ke kita ini kemana sih sebetulnya leadership-nya ini gitu. Yang mau disasar itu siapa gitu. Kalau kemudian yang ditulis, kemudian cara mem-packaging tulisan itu, cara mengemas materi yang disampaikan itu ternyata lebih kepada pembaca lokal, itu juga penting menjadi perhatian kita bersama supaya ada nilai diferensiasi bahwa ini untuk pembaca lokal, untuk pembaca internasional dan seterusnya. Termasuk juga penting untuk kita perhatikan nilai yang kedua. Jurnalnya sama-sama tentang studi Islam. Contoh paling konkret lah, 5 jurnal kita ini ya di PTKI. Kalau kita gagal membidik nilai distingsinya, ini juga menjadi persoalan berat. Karena apa? Karena JIS tidak akan pernah kemudian memuat, tidak akan pernah menerima artikel yang hanya bicara Islamic Studies. Walaupun judulnya itu kira-kira begini lah ya, membaca peluang masuk surga umpama begitulah ya, membaca peluang masuk surga umpama begitu. Itu Islamic Studies banget karena nanti dilihat bagaimana ayatnya, bagaimana hadis dan seterusnya. Bagaimana sih kira-kira adakah peluang-peluang tertentu yang tidak banyak dimiliki orang, karena ini nggak ada orang yang meneliti tentang peluang masuk surga begitu. Tetapi kalau kemudian itu dikirim ke JIS, berarti nilai distingsinya gagal dipahami karena JIS tidak membedik persoalan terkait dengan hanya Islamic Studies. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah soal novelty yang semua kita tahu ya. Makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika ada artikel masuk, kita ini dibantu banget oleh mesin pemberi informasi karya ilmiah ya. Yang paling common di kita itu ya Google Scholar gitu ya, ERIC dan macam-macam, Asia Open Sources yang kita bisa pakai untuk ruang konsultasi. Jadi ketika ada artikel masuk tentang hari-hari ini yang lagi ngetren ini soal umpama demo mahasiswa. Nah, demo mahasiswa itu kaitannya dengan public piety, kaitannya dengan public concern macam-macam. Nah, itu seperti apa? Nah, kita konsultasinya ke ruang-ruang yang memberi informasi melalui media digital itu. Nah, supaya kita tahu apakah kemudian penulis itu menguasai tidak petanya. Menulis tentang pesantren ternyata tidak mengutip bukunya Pak Zamasari Dovit, tidak mengutip kalau terkait dengan manajemen itu ada Pak Mas Tuhu, manajemen pesantren. Kalau menulis tentang Muslim Indonesia berketurunan Tionghoa, tidak mengutip bukunya Leo Suryadinata, itu berarti tidak menguasai persoalan. Termasuk karya-karya terbaru tentang PT dan seterusnya. Supaya apa? Supaya tergambar betul tentang novelty gitu ya. Tergambar betul tentang novelty. Nah, hal lain yang kemarin kita juga diskusikan itu adalah kegagalan sebuah artikel yang minggu lalu kita diskusikan. Artikelnya di jurnalnya Pak Mukrimin ya, di mana Gorontalo, yang membahas tentang bagaimana ada fenomena orang-orang non-Muslim yang menaruh uangnya di perbankan Islam. Tetapi kemudian ada peluang novelty yang sangat tinggi tapi nggak dibahas, yaitu mengkaitkan fenomena itu dengan konsep yang disebut dengan inklusif keuangan syariah. Nah, hal-hal seperti ini sangat penting sekali, Bapak Ibu sekalian, untuk memperkuat daya tawar artikel itu di mata pengelola, di mata reviewer, di mata jurnal. Nah, baru kemudian yang ketiga soal relevansi. Nah, ini juga ada kaitan dengan soal distingsi sebetulnya relevansi ini. Karena kalau kemudian artikel itu gagal membaca, skop jurnal ini ada di mana sih, fokus jurnal ini kemana sih, gitu, maka dia bisa gagal untuk memenuhi prinsip relevansi ini. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita semua masuk kepada tugas pengelolaan jurnal, hal-hal ini penting untuk menjadi bahan pertimbangan kita ketika mencoba untuk melihat apakah secara substansi
ini dapat enggak gitu ya, nendang enggak untuk kepentingan jurnal kita. Nah, itu selain yang kemarin kita diskusikan ya Bapak Ibu sekalian, yang apa namanya checklist untuk substansi, mulai dari kedalaman pembahasan sampai kemudian penguatan kedalaman dibandingkan dengan novelty. Karena penting Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kemudian distribusi pembahasan Bapak Ibu sekalian justru yang utama itu menemukan poin yang sangat terbatas dibanding pengantar. Ini banyak sekali yang menjadi kasus jurnal-jurnal di kita ketika membahas di subheading setelah pendahuluan itu ada subheading. Nah, biasa subheading setelah pendahuluan itu subheading isinya pengantar untuk mengantarkan materi sampai kepada pembahasan utama. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, penulis kita ini kehilangan kesadaran bahwa fungsi subheading setelah introduction itu hanya sekedar pengantar. Belum membahas kepada problem utama. Nah, distribusi pembahasannya terkadang itu melebihi jumlah halaman, jumlah paragraf yang seharusnya ada di subheading utama. Nah, kalau itu terjadi, berarti penulis masih belum bisa memperkuat kedalaman dari artikel yang sedang dia tulis. Dia punya problem prioritas gitu ya terhadap artikel yang dia tulis. Karena apa? Karena informasi introductory information yang seharusnya itu tidak boleh makan banyak, justru memakan banyak space untuk itu semua. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya ingin mencoba memberikan tips yang diberikan oleh Elsevier ya. Tidak ada masalah, Bapak Ibu sekalian, meneliti materi yang sangat lokal, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, kemudian meneliti sesuatu yang sangat spesifik, lokal banget, tidak ada masalah. Gitu. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah, kalau kemudian kita sudah mulai menyasar artikel itu untuk kepentingan global, maka jangan pernah melupakan yang disampaikan oleh Elsevier ini dengan mencoba memberikan apa yang disebut dengan the global visibility tentang penelitian itu walaupun lokal. Mungkin di keilmuan antropologi kita diingatkan sekali oleh karya-karya yang diterbitkan seperti oleh Clifford Geertz ya. Bagaimana Clifford Geertz itu membahas tentang sebuah daerah namanya Mojokuto, Pare, Kediri, tapi kemudian diletakkan dalam global visibility tentang relasi antara santri abangan dan priayi untuk mengcapture tentang bagaimanakah keberagaman Jawa. Artikel dia yang lain tentang sabung ayam di Bali untuk melihat tentang konsep self yang lalu kemudian karya itu harus dibaca oleh semua orang yang bicara tentang antropologi. Dan banyak hal lain. Jadi risetnya sangat lokal, tapi kemudian diletakkan dengan menggunakan global visibility itu. Supaya kemudian ada yang disebut dengan konsep engagement. Orang kalau merasa menjadi bagian dari yang sedang dilakukan penelitian itu, yang ditulis oleh artikel itu, maka semua orang akan tertarik. Nah, cara mengkaitkannya, cara memperkuat personal engagement kepada materi yang ditulis itu adalah mengkomunikasikan data-data yang ada di lokal itu kepada pembaca internasional, pembaca global dengan cara melakukan koneksi, melakukan relasi antara data yang lokal itu dengan teori, dengan temuan-temuan yang sudah dilakukan oleh banyak orang di dunia. Dengan cara itu lalu kemudian siapapun pengelola jurnal, reviewer, asesor, editor, macam-macam akan merasa bahwa oh ya ini engage gitu. Engagement-nya dapat. Karena apa? Data boleh lokal, tapi dia ketemu pada konsep-konsep kunci. Nah ini Bapak-Ibu sekalian
yang penting kita perhatikan bersama-sama. Saya akan memunculkan, membacakan Bapak Ibu sekalian apa yang ditulis oleh Martin, bukan Prof. Martin Ibu Ketua ya, tapi Martin Eloisa Martin dari Brazil. Nah, ada hal yang bagus Bapak Ibu sekalian selain materi-materi yang lain ya, yang penting bagi kita semua untuk kita pahami. Pertama adalah dia bilang tidak ada artikel bagus itu, gitu. Tidak ada artikel bagus. Dalam konteks dia terlepas dari konteks-konteks yang lain. Kenapa? Karena dia bilang karena artikel yang bagus itu selalu didefinisikan oleh isinya dan juga oleh pendekatan yang dia gunakan sesuai dengan semangat publikasi. Jadi bagus tidaknya artikel itu bukan terlepas dari isi dan juga dari pendekatan yang dia pakai untuk publikasi. Nah, karena itu kemudian perspektif baik dan tidak sebuah artikel itu harus kemudian kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu sekalian dengan cara melihat jurnal yang akan kita tuju. Mari kita lihat rahasia yang dia sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian. Anda harus memproduksi sebuah karya yang spesifik untuk jurnal yang spesifik. Jadi kalau saya nulis untuk JIS, maka saya harus tahu betul bahwa selera JIS itu di sini. Kalau saya ingin menulis untuk Studia Islamika, maka saya harus tahu betul bahwa selera Studia Islamika itu ini. Yang kita sebut-sebut dengan istilah gaya selingkung itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Yang kedua dia bilang tidak ada resep generik untuk artikel yang baik, yang cocok untuk semua artikel. Nggak pernah ada. Pasti akan ada masing-masing. Nanti di belakang akan ada beberapa contoh. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, penting bisa saja kemudian artikel mengatakan begini, bisa saja Bapak Ibu sekalian menyelesaikan penelitian atas artikel itu beberapa tahun sebelumnya. Tidak ada masalah gitu ya. Tetapi kemudian penting bagi kita semua Bapak Ibu sekalian, seluruh uraian tentang setting, data, simpulan gitu ya, harus kemudian disesuaikan dengan jurnal yang kita akan tuju gitu. Sehingga pertanyaan di artikel ini menarik sekali, kemana kemudian kita akan kirim jurnal itu, artikel itu gitu ya. Di antaranya juga harus disesuaikan dengan jurnal mana yang akan kita tuju, serta bagaimana kemudian kita mempublikasikan jurnal itu. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, yang penting juga sebagai prinsip untuk memperkuat substansi jurnal internasional kita ini adalah prinsip yang dia sampaikan bahwa artikel yang baik itu selalu baik untuk jurnal tertentu. Ini untuk memperkuat there is no generic good article. Jadi bagi dia artikel yang baik itu selalu baik untuk untuk jurnal tertentu. Tidak ada rumus generik untuk jurnal tertentu. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Sehingga yang selalu disampaikan oleh Pak Niam sejak awal itu adalah harus dilakukan benchmarking. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan indeksasi, Bapak Ibu bisa melakukan benchmarking dengan jurnal tertentu yang sudah ada di akreditasi Scopus, di indeks Scopus. Contoh, saya ingin yang murni Islamic Studies tapi dengan gaya ini benchmarkingnya Al-Jami'ah, bisa menggunakan Studia Islamika, dan diikuti oleh tingkat konsistensi yang baik sekali. Gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, artikel ini memberikan resep-resep yang menarik. Pertama adalah kita diminta untuk melakukan checking terhadap scope jurnal, baik dalam pengertian geografis maupun pengertian idiomatik.
Kalau geografis kita semua tahu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau idiomatik itu maksudnya adalah di jurnal ini dijelaskan antara sociology di baris yang kelima atau sociologist atau sociological studies itu punya tingkat, memang punya irisan, tetapi ada penekanan tertentu, ada nuansa tertentu yang membuat mereka berbeda antara satu dengan yang lain, gitu. Nah, karena itu kemudian penting meskipun materi yang kita tulis itu begitu lokal, nah cara menarasikannya itu harus disesuaikan dengan seleranya masing-masing jurnal sosiologi. Inilah yang disebut dengan idiomatic scope oleh Martin ini. Yang kedua, Bapak sekalian, dia juga menyarankan kepada kita bersama tentang ada kemiripan sebetulnya apa yang disebut dengan the journal scope gitu. Nah, kenapa ini menjadi penting dan berkali-kali diulangi oleh yang bersangkutan? Ini karena memang readership dari masing-masing jurnal itu berbeda, baik di keilmuan yang tidak terkait dengan Islam maupun yang terkait dengan keilmuan Islam. Contoh studi jurnal contemporary Islam, ada satu artikel edisi terbaru yang tulisan ada teman dosen dari UIN Semarang, siapa namanya? Mungkin temannya Pak Niam kali, Pak Muslih, Pak Niam. Kenal ya Pak Niam ya? Nah, itu dia pernah nulis artikel yang terbit juga di jurnal di Belanda. Dan ada contemporary Islam terakhir yang ditulis oleh teman dari UIN Jambi kalau tidak salah. Nah, karena contemporary Islam dengan RIMA, Review of Indonesian and Malaysian Affairs, itu berbeda tingkat nuansa dan aksentuasinya. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, untuk memperkuat tingkat daya tawar artikel kita, pertanyaan yang dia ajukan menjadi penting untuk kita bersama. What would a reader from the other side of the world learn from my paper? Jadi, kalau kemudian kita sudah mentargetkan orientasi artikel saya ini untuk global readers, leadership-nya itu global, maka harus ditanamkan kepada diri kita masing-masing ketika menulis artikel itu, apa yang bisa kemudian orang lain dari belahan dunia yang lain itu belajar dari kasus ini. Sehingga kemudian selalu artikel yang baik itu untuk konteks artikel internasional bereputasi selalu memberikan the global perspektif gitu ya, walaupun kasusnya sangat lokal sekali. Teman-teman sekalian, di antropologi itu ada ada ahli namanya Uni Wikan. Dia ahli Bali, dia menulis tentang konsep self dan perempuan. Ada lagi orang Amerika, ahli antropologi di Harvard, ini dosennya Pak Dedi Darmadi di PWM, namanya Stanley Tambia. Itu ahli tentang Aceh, antropologi tentang Aceh diantara. Dia nulis tentang teori hope di masyarakat Aceh. Nah, walaupun kasus saya itu, tapi kemudian di branding, dikemas dalam global perspektif, dan itu yang harus ditanamkan kita bersama Bapak sekalian, sehingga tidak muncul seakan-akan yang kita tulis itu hanya berlaku untuk Bukit Tinggi gitu. Nah, kalau kemudian ada artikel yang ditulis itu seakan-akan hanya berlaku pada Bukit Tinggi, segera kemudian akan bisa dipahami, oh ini penulisnya tidak menguasai peta persoalan tentang teori terkait dengan hal ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah lupa juga soal format artikel. Nah, artikel ini yang ditulis oleh Martin memberikan uraian menarik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, apakah menggunakan imrat atau tidak, itu harus disesuaikan dengan jurnal. Tidak bisa tidak. Saya kemarin tuh ada pengalaman kami di JIS itu menulis artikel
tentang Islamisasi di Kalimantan Barat. Harus naratif banget, tetapi ternyata ditulis dengan menggunakan imrat. Nah, ini nggak common. Karena apa? Karena kekuatan kalau non imrat ditulis oleh artikel ini itu masuk kategori naratif, dan naratif itu biasanya berlaku untuk analisis yang kualitatif. Maka kemudian kalau ada artikel kualitatif, dasarnya adalah mengilustrasikan banyak data kualitatif, tapi kemudian ditulis dalam bentuk imrat. Ini akan jarang ditemukan di banyak jurnal internasional. Nah, hal ini yang penting untuk sekarang kita bicara soal kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada jurnal-jurnal, pada artikel-artikel yang maunya ditulis untuk jurnal internasional. Pertama, kita diingatkan bahwa jangan sampai artikel yang ditulis itu mirip dengan format disertasi. Dia mengkritik dengan kata-kata tidak ngenakin gitu. Dia bilang terlalu berbau sekolahan lah artikelnya itu ya, terlalu berbau sekolahan gitu, sehingga padat dengan banyak aturan CPD dan seterusnya. Kalau disertasi masih memungkinkan Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan pointers. Nah, Jumat yang lalu kita menemukan ada beberapa jurnal kita di PTKI yang masih terlalu banyak mengumbar pointers. Nah, kalau model pointers itu diantaranya juga terlalu sekolahan gitu. Padahal yang dibutuhkan adalah kedalaman analisis. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, adalah kalau artikel itu kualitatif dan kemudian yang dibutuhkan itu adalah narasi yang lebih dalam, tapi kemudian artikel itu kehilangan konsentrasi untuk menyatakan satu problem penting yang terkait dengan sociological question. Nah, ini biasanya berlaku pada artikel-artikel yang bentuknya naratif yang kualitatif. Nah, pertanyaan ini menjadi penting untuk disampaikan Bapak Ibu sekalian supaya seluruh narasi yang ada dalam artikel itu tidak kehilangan fokus. Karena kalau kuantitatif itu kan masih bisa dikerangkai oleh matrik, dikerangkai oleh graf, dikerangkai oleh banyak data-data yang numerik dan seterusnya. Tapi kalau naratif, kalau kemudian tidak dikerangkai dengan sociological question, dia bisa kehilangan arah. Sehingga pengalaman kami di JIS, salah satu di antara kelemahan teman-teman yang mengirim artikel di JIS itu adalah tingkat konsistensi kesetiaan kepada permasalahan utama dari artikel itu sangat rendah. Diskusinya kemana-mana. Akhirnya kemudian ada 30 halaman kita jengkali pakai tangan gitu, kita hitung per lembar, ternyata yang punya konsistensi kesetiaan pada masalah utama ya tidak lebih dari 5 halaman. Artinya 20 halaman sebetulnya nggak penting, nggak perlu, sehingga pasti ditolak. Nah, Bapak Ibu sekalian, soal submission guidelines ya, word limits itu sangat penting untuk jurnal internasional. Tidak bisa kemudian ditawar. Kalau soal word limits-nya itu baik untuk terkait dengan abstrak hingga pada panjang tulisan secara keseluruhan, itu harus diikuti betul. Tidak bisa kemudian ditawar dengan mengatakan bahwa ini tulis artikel saya ini sangat grounded, tidak bisa hanya dikerangkai dengan 6.000 kata. Saya butuh 10.000 kata. Nah, itu biasanya tidak common di jurnal internasional, apalagi jika artikel yang masuk itu ratusan. Pasti yang tidak sesuai dengan format langsung kemudian diturunkan oleh editor dari daftar. Nah, kemudian Bapak sekalian jangan pernah lupa lagi-lagi kita diingatkan supaya kita setia dengan atau mengikuti kebijakan editorial dari jurnal. Kemudian yang kelima, nah ini yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi dikiranya begini, ini yang sering terjadi. Abstrak itu diambilkan dari pendahuluan. Itu yang sering terjadi. Lalu conclusion itu diambilkan dari pendahuluan.
Jadi modelnya hanya copy paste gitu. Nah, artikel ini memberikan catatan yang menarik bagi kita bersama, bahwa jangan sampai abstrak itu adalah copy paste dari introduction gitu ya. Karena untuk membaca keseluruhan dari pembahasan artikel, maka yang kita baca pasti cuma abstrak, tidak lebih dari itu. Nah, kalau kemudian abstrak itu hanya menyangkut soal pendahuluan, berarti ada hal lain dari artikel itu yang lepas dari pembahasan di artikel. Nah, karena itu kemudian di bagian abstrak ini yang bersangkutan ngasih penjelasan kepada kita tentang beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Mulai dari audiens spesifik jurnal sampai kepada hal-hal yang penting saja dari jurnal itu yang kita tulis. Saya sering sekali di pengalaman JIS itu kita membatasi 200 kata. Nah, 200 kata itu sekitar katakanlah umpama 20 baris ya dari abstrak. Introduction-nya itu sampai memakan 10-12 baris. Artinya kemudian ada hal-hal yang dalam artikel disebut dengan the main points itu terlewatkan, atau kalau tidak mendapatkan porsi yang lebih sedikit dibanding pengantar. Nah, kita diingatkan oleh beberapa pengalaman sebelumnya, yang namanya pengantar itu ya posisinya hanya sampai depan rumah, sama dengan mengantarkan pengantin. Tidak perlu masuk ruang pengantin, kemudian masuk ruang pengantin ngecek ini ruang pengantinnya, ini kamar pengantin sudah ada tisu tidak, nanti kalau mandi di mana, terus pakaiannya gimana, ini pakai piyama apa enggak, enggak perlu. Kalau itu terlalu masuk namanya bukan pengantar. Nah, abstrak sering kemudian Bapak Ibu sekalian memberikan porsi yang agak banyak, atau bahkan dalam banyak hal terlalu banyak bagi posisi pengantar. Nah, Bapak Ibu sekalian jangan sampai kemudian kita mengirimkan apa ya istilahnya ya multiple submission, dikirimkan untuk jurnal yang di satu artikel dikirim ke sekian banyak jurnal pada waktu yang sama. Ini bedanya ngirim jurnal sama mancing cinta Pak Abrison ya. Dulu Pak Abrison itu kan teori tebar jala. Jadi nebar ke banyak jala. Mana yang nyangkut Pak Abrison ya? Banyak perempuan ditebar semua cintanya itu. Mana yang nyangkut? Kalau nyangkut semua enak, tinggal milih gitu kira-kira waktu itu ya. Ternyata ya dikirim ke 5 perempuan ya nggak ada yang nyangkut semua. Nah, itu di situ Bro, belum nyangkut itu. Itu bedanya mengirim artikel jurnal dengan mengirim pesan cinta. Kalau ke jurnal itu tidak bisa multiple submission. Jadi dikirim ke yang sama. Itu saya kira berlaku lah ya, tidak hanya jurnal ilmiah. Bapak Ibu kalau nulis, kalau Bapak Ibu sebagai kolumnis koran juga Bapak Ibu tidak mungkin satu artikel dikirim ke banyak koran lalu dilihat mana yang dimuat. Gitu. Karena itu bagian dari yang kemarin disampaikan oleh Pak Neong soal kode etik publikasi. Nah, ini mohon tidak sampai terjadi. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan terkait dengan prinsip apa sih yang disebut dengan interesting. Eloy Martin itu memberikan prinsip yang menarik begini, Bapak Ibu sekalian. Believing that interesting is automatically relevant. Jadi, yang namanya menarik itu otomatis relevan. Kita tidak bisa mengklaim bahwa artikel kita itu menarik, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Kemudian dengan melakukan gebiah-uyah, gitu. Dengan apa ya gebiah-uyah itu? Dengan melakukan generalisasi. Nah, karena itu kemudian kita diingatkan oleh Martin ini dengan prinsip yang menarik. Dia bilang, there is no relevant paper person. Jadi,
tidak ada yang namanya artikel itu relevan dengan sendirinya, karena dia pasti akan mengait dengan persoalan siapakah pembacanya, kemudian jurnal mana yang dia tuju. Jadi dia diikat oleh konteks di luar dirinya. Yang namanya menarik itu diikat oleh konteks di luar dirinya. Nah, yang tadi kita diskusikan mulai di awal tadi. Maka bagi Eloy Martin kita diingatkan tentang proses relevan itu memiliki 3 pilar. Satu soal common ground. Yang kedua soal yang terkait dengan yang tadi kita diskusikan soal skop jurnal baik dalam pengertian geografis maupun idiomatik. Dan yang terakhir adalah soal audiens. Nah, relevan atau tidak jurnal itu kita diingatkan supaya kita kaitkan dengan 3 hal ini, gitu ya. Apakah ketemu tidak dengan concern dari jurnal itu? Itu yang disebut dengan common ground. Kemudian dia ketemu tidak dengan pola yang dipakai oleh jurnal itu, mulai dari scope, fokus, bahkan juga pola penulisan yang dipakai oleh jurnal itu. Dan baru yang terakhir kita diingatkan supaya sesuai dengan pembaca jurnal yang ditulis atau yang dipublikasikan oleh pengelola. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati sebagai pengantar. Kalau ada pertanyaan, monggo disilakan, dan Bapak Ibu bisa mengakses banyak artikel yang terkait dengan substansi jurnal internasional. Elsevier juga punya artikel-artikel yang lepas juga tidak kalah banyaknya. Ini hanya pintu masuk untuk mendiskusikan itu semua. Begitu sementara Pak Niam, barangkali teman-teman kalau tidak ada pertanyaan, lalu kita akan masuk ke bedah jurnal. Gitu Pak Niam. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan. Ya, mungkin dari saya, Prof. Oke, silakan. Ya, jadi memang sangat menarik sekali bahasan kita pada kali ini, dan saya termasuk yang menunggu karena ya ibarat melamar wanita tadi, 7 yang dilamar belum nyangkut, terutama dalam konteks reputasinya. Gitu. Nah, jadi saya masih ingin mengasah walaupun sudah terbiasa itu saja, tapi ingin contoh-contoh yang agak lebih konkret, misalnya soal bagaimana jurnal itu menarik, atau kalau kita sebagai editor, kalau Prof melihat jurnal itu menariknya itu apakah memang ada beberapa, misalnya dari judul seperti yang kemarin, saya pun oh iya menarik, seperti kasus non-muslim menabung di bank Islam kemarin. Saya pun ini memang menarik. Tapi ketika saya yang menulis atau mencari-cari temanya yang novelty itu, yang menarik itu, ya buktinya sampai sekarang belum berhasil gitu. Nah, saya ingin lebih jauh Prof mengelaborasi lagi dengan contoh-contoh, walaupun yang secara global tadi ada Gears, ada siapa yang meneliti tentang Islam Jawa dan Bali. Nah, misalnya tadi yang menarik juga Prof, jadi pertanyaannya, di mana Prof mencari kata kunci atau apa kata-kata kunci dari novelty distingsi yang Prof cari di jurnal itu, selain dari, kalau dari judul misalnya, ya kata-kata apa yang sering muncul yang itu menarik, atau juga misalnya dari abstraknya, atau Prof mencari itu di mana selain dari judul, di abstrak, lalu kata-kata yang disukai itu seperti apa misalnya yang mengantarkan kita ke novelty dan distingsi itu.
Nah, lalu yang ketiga, misalnya kemarin materi Prof. Zaki juga berkaitan dengan pendahuluan, saya belum sempat bertanya. Kalau tidak salah ada 4 persoalan yang harus ada di situ. Yang pertama problemnya, lalu yang kedua apa kata orang tentang masalah itu. Ini saya belum kurang nyambung dengan ini, Prof. Apa kata orang ini? Apakah maksudnya teori-teori yang ada atau bagaimana? Atau juga yang terakhir, yang keempat itu argumentasi Anda tentang apa yang Anda tulis itu apa? Nah, ini saya masih mohon untuk dieksplorasi lebih jauh lagi, Prof. Supaya ya baik saya sebagai penulis ataupun juga terutama prioritasnya sebagai penulis dan termasuk juga sebagai editor dari jurnal saya, sehingga ini kata-kata kunci dari jurnal orang, misalnya kalau kita mau menilai yang punya daya distingsi dan novelty. Begitu, Prof. Kira-kira, Prof. Baik, saya munculkan pasar yang kalau ini media. Saya munculkan al-ulum. Kita kembali ke contoh minggu lalu ya, untuk memperkuat. Contoh minggu lalu. Sebentar, oke, kita contoh minggu lalu. Yang tadi disebut-sebut oleh Pak Aprison. Yang disebut oleh Pak Aprison nih, non-Muslims. Nah, pertama begini Pak Aprison. Kalau saya bertanya Pak Aprison, Pak, kalau Bapak ke Jakarta itu masakan Padang yang paling enak di mana, Pak? Saya yang kalau Jakarta kurang pengalaman, di Bandung yang ada yang enak. Di Bandung. Di mana? Di Bandung, di dekat Masjid Rayanya, Masjid Bandung gitu, di dekat ya, si Afrika itu ya. Kalapa, makan Padang Kalapa. Kalapa itu ya. Ya, si Afrika itu ya, deket itu ya. Ya. Bapak taunya atau Bapak gimana caranya mengatakan bahwa itu paling enak, Pak? Kalau mengatakannya agak susah, Prof, gitu. Karena ya itu yang susah, kayak orang bisu gitu. Dia terasa, tapi mengatakannya susah, gimana ya, kira-kira gitu. Ya. Untuk bisa mengatakan itu enak banget itu. Itu pasti kan ada pembandingnya, Pak. Iya. Ya kan? Iya. Pak Aprison pasti, artinya Pak Aprison pasti punya pembanding di banyak tempat lah tentang masakan Padang kan? Gitu. Nah, maka untuk melihat Pak Aprison, apakah kemudian level enaknya itu saya dengan Pak Aprison sama apa tidak? Itu tergantung jam terbang Pak Aprison. Semakin tinggi jam terbang Pak Aprison, itu Pak Aprison akan mengatakan, itu kalah enak, itu masih ada lagi tuh di daerah Oto Iskandar di Nata, mau begitu. Masih enak. Nah, jadi karena itu kemudian pengelola jurnal, reviewer, itu penting Bapak Ibu sekalian, semakin banyak pengalaman, semakin banyak yang dibaca, itu akan semakin tahu di mana letak yang paling enak itu. Karena selera itu kan mengikuti ekonomi, Pak Aprison ya. Ya. Bukan ekonomi mengikuti selera, Pak. Selera itu mengikuti ekonomi. Mengikuti pendapatan lah. Kalau pendapatannya terbatas, ya selera begitu. Tapi berkaitan naik, selera juga naik, Pak. Yang keliru itu adalah selera itu mengikuti pendapatan. Gitu. Jadi yang seharusnya kan, nah, ilustrasi itu menjelaskan begini, Pak Aprison. Jadi jam terbang kita pada keilmuan itu menentukan cara kita mengukur, Pak. Mana sebetulnya tingkat kehebatan dari artikel ini. Itu Pak Aprison. Supaya kita bisa melihat hal-hal yang penting. Nah, apa yang oleh tradisi keislaman, ma'rifat, kasyaf,
Itu Pak Abu Rizwan. Orang yang ini orang yang kasyaf bisa melihat, ini ma'rifat melihat situasi batin seseorang. Itu karena jam terbangnya di atas kita semua. Nah, tingkat kasyaf ma'rifat dalam tradisi sufisme seperti itu juga berlaku pada dunia perjurnalan, artikel seperti ini. Mari kita lihat bersama-sama, Pak. Artikel sekarang yang saya share ini, yang tadi disebut-sebut oleh Pak Abrizan. Cara ngukurnya sederhana, Pak. Mana dari sekian konsep kunci yang ada di judul itu tidak boleh hilang. Itu caranya. Oh, satu non-Muslim. Karena apa? Bicara Islam ekonomi, ngomongin Muslim, biasa saja. Biasa gitu. Nasi Padang, masakan Padang, jualan tunjang, biasa saja, Pak. Gitu. Ada McDonald, jualan masakan Padang, nah itu baru keren gitu, Pak. Baru sesuatu yang baru. Ada McDonald kok menjual paket nasi Padang gitu. Kok ada paket tunjang. Nah, ini tidak biasa banget. Tidak biasa banget. Nah, itu yang akan menentukan, Pak, bahwa pilar ini, kata kunci ini tidak harus ada gitu. Non-Muslims ini harus ada. Apalagi soal savings itu harus ada, Pak. Harus ada gitu ya. Nah, tinggal kemudian karena ini bicara bagaimana kemudian ekonomi Islam atau perbankan Islam itu menampung uang yang ditabung oleh non-Muslim, langsung kemudian Pak, otak kita, reviewer itu harus punya bayangan. Ini ada kata kunci ada kata kunci di balik itu semua yang mengkerangkai 3 konsep dasar itu, yang disebut dengan inklusi keuangan syariah. Gitu, Pak. Nah, maka mendiskusikan non-Muslims, savings, Islamic banking, tidak kemudian mengkaitkan dengan inklusi keuangan syariah, maka sebetulnya itu menjadi kelemahan dasar dari artikel ini. Gitu. Itu yang kita diskusikan sejak Jumat yang lalu, Pak. Maka ini yang menjadi catatan penting dari artikel ini, yang saya di bagian belakang saya sudah munculkan di sini, Pak Abrizon. Diskusinya itu tidak ada, Pak. Malah yang dilakukan oleh artikel ini mendiskusikan objektifikasi bank syariah. Ini bukan keilmuan ekonomi syariah, Pak. Istilah objektifikasi, internalisasi, subjektifikasi itu istilah yang dikenal dalam sosiologi, Pak. Tidak dikenal dalam ekonomi syariah. Kecuali kalau artikel ini membahas tentang sosiologi ekonomi. Tapi bahasanya bukan soal kesempatan menabung, gitu. Tetapi proses bagaimana seseorang mengidentifikasi diri ke dalam bank syariah. Nah, itu baru sosiologi ekonomi. Nah, faktanya ini tidak membahas itu. Nah, ketika kemudian ada konsep kunci lain yang seharusnya dibahas soal inklusi keuangan syariah, tapi tidak dibahas, nah itu yang menjadi persoalan dari artikel ini. Itu caranya, Pak. Apa namanya substansinya, Pak? Caranya sekarang tadi Pak Abrizan tanya. Kan begitu, Pak. Pak Abrizan kan lalu tanya, oh ini ada kata kunci, non-Muslim sama Islamic banking. Nah, ini, Pak. Nah, terus Bapak, apa yang harus Bapak lakukan? Yang harus Bapak lakukan adalah ini, Pak. Bapak buka Google, Pak. Yang paling umum saja lah, Pak ya. Google Scholar, Pak. Google Scholar. Ya. Bapak masukkan aja, Pak. Non-Muslim, Islamic bank. Kata kuncinya, Pak. Kalau Bapak mau kasih juga nggak apa-apa. Siapa saja, Pak, yang nulis soal ini, Pak? Oh, ini sudah ada, Pak. Non-Muslim customer preferences. Ini lihat ininya, Prof. Lihat. Oh, belum ya, Pak ya? Sorry. Baru foto Profnya, gitu. Sebentar, Pak. Ini terlalu yakin. Nah. Ya. Terlihat apa ya? Ya, Bro. Nah, baru Pak, Bapak buka di yang paling Bapak kenal Google Scholar. Bapak buka Google Scholar, Pak.
Bapak masukkan kata kunci, Pak. Muslims, Islamic banks, savings. Udah Bapak klik. Akan muncul, Pak, karya-karya orang selama ini yang bicara tentang 3 kata kunci itu, Pak. Ya kan, Pak? Nah, tinggal dibaca, Pak. Ini kemana arahnya, masing-masing tulisan gitu ya, yang ada di jurnal ini seperti apa. Nah, kalau umpama Bapak buka yang ada di Emerald ini, Pak, yang umpama kan Bapak tahu caranya dalam tanda kutip mengakses jurnal yang tidak bisa diakses, Pak. Ya, Pak ya. Nah, kayak ini, Pak. Ini Adoption of Islamic Bank. Nah, ini temuan gitu, Pak. Ini temuan gitu. Menarik. Nah, tapi ini tidak bisa diakses. Kan berbayar, Pak. Kira-kira gitu ya. Dan Pak Aprisan kan sudah tahu caranya untuk bisa menarik artikel yang dari pengelola yang berbayar begini, Pak. Gitu loh, Pak ya. Tidak di sini ruangnya. Nah, Gitu, Pak. itu maksudnya tadi apa? Itu bukan pelanggaran itu, Prof ya? Yang Kihuk itu yang maksud Prof ya? Nanti kita bicarakan di luar ini. Gitu, Pak ya. Tapi gitu loh, Pak. Jadi ini, Pak, yang menjelaskan kepada kita. Jadi itu yang kemarin saya sebut, Pak. Setelah pertanyaan di introduction itu kan ada 5, Pak ya. Artikel ini ngomongin apa sih? Itu berarti sudah ngomong soal problem di paragraf pertama. Jadi kalau masing-masing itu satu paragraf berarti di introduction itu tidak lebih dari 5 paragraf. Bahkan yang lebih rigid lagi, Pak, isinya cuma 1 paragraf, Pak, pendahuluan. Ada juga yang dibikin 2 paragraf, tinggal digabung-gabung gitu. Nah, lalu apa sih, ngomongin apa sih artikel ini? Baru yang kedua bicara apa sih kata orang tentang masalah ini. Nah, itu bicara tentang yang sedang kita diskusikan ini, Pak. Gitu, Pak. Tentang peta kajian terhadap ini. Ini yang ketiga adalah terus yang membedakan kamu dari mereka apa? Itu, Pak. Lalu Bapak bilang much has been written, but less has been devoted to analyzing non-Muslim customer preferences, bla 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 bla, gitu, Pak ya. Nah, gitu, Pak. Baru yang keempat, Bapak bicara argumen artikel ini apa? Nah, yang terakhir, bagaimana Bapak menyelesaikan problem itu dalam jadi itu aja sebenarnya. Dan kita dianggap hari-hari ini oleh mesin pemberi informasi seperti Google Scholar ini, Pak. Dan banyak yang lain yang Bapak bisa akses. Gitu, Pak Presiden ya. Mudah-mudahan membantu. Itu apa kata orang tentang masalah itu? Apakah maksudnya teori-teori atau gimana, Prof, itu yang itu? Kajian, peta kajian. Ya, apa kata orang tentang masalah yang kita tulis? Itu maksudnya hasil teori-teorinya atau apa itu? Ya, penelitian selama ini, Pak. Penelitian selama ini tentang masalah ini. Bisa kepada materinya, Pak. Atau bisa saja sebetulnya Bapak melihat ada sesuatu yang menarik yang sudah dilakukan oleh orang lain, bukan dari sisi materinya, tapi dari sisi perspektifnya. Itu, Pak. Dari sisi perspektifnya. Nah, dari situ lalu Bapak bisa memetakan kajian itu kembali kepada teorinya Roma Irama, Pak. Banyak bintang di langit, satu yang bercahaya. Bapak tidak Vanessa Roma Irama sih ya. Bapak Hamdan ATT ya, Pak ya. Susah, Pak. Kalau Bapak nih suka pengagum jazz susah. Pengagum jazz susah. Itu ya. Ya, Bro. Baik, Pak Zaki masuk ke review atau mumpung di tempat saya speakernya belum nyala, Pak Zaki, saya tak menyela ya untuk ke materi yang tadi relevan dengan yang disampaikan oleh Pak Zaki. Nanti akan kita lanjutkan kepada yang lain juga. Oke. Saya akan share screen.
Baik. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sangat gamblang sekali untuk kriteria artikel di jurnal internasional seperti apa telah disampaikan oleh Pak Zaki. Ada 4 kunci penting yang menunjukkan satu yang bersifat substantif yang penting untuk dibidik sehingga nantinya akan memenuhi kriteria dari Scopus. Tadi disebut juga pangsa pasar pembacanya, readership-nya, kemudian distingsinya, kemudian novelty, dan juga relevan. Nah, kalau kita lihat di instrumen dari Scopus sendiri, yang terkait dengan bagaimana sebenarnya penilai dari indeksasi ke Scopus, CSAP itu melakukan pencarian terhadap jurnal-jurnal yang terkait dengan bagian konten ini, maka ada 6 hal penting yang tadi juga bersinggungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zaki. Yang pertama adalah bahwa ya unsur bahwa jurnal yang terefleksi di dalam artikel-artikelnya itu mempunyai kualitas tinggi dan mempunyai originalitas dari sisi isinya. Jadi original content ini. Jadi bersinggungan pula dengan kata kunci novelty tadi ya. Sehingga ketika kita menerbitkan jurnal, maka orientasi artikel-artikelnya secara substantif, kita harus mencari artikel-artikel yang sisi originalitasnya tinggi. Sisi bedanya dengan yang lain seperti apa, itu yang menjadi penting ya. Sebagaimana sudah panjang didiskusikan di dalam sesi tanya jawab ini tadi. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya itu adalah bahwa artikel itu melalui proses apa yang disebut dengan well edited. Jadi melalui satu proses editing yang baik, yang bagus, yang sempurna ya. Dan itu memakan waktu yang panjang. Tidak serta-merta dalam waktu 1 bulan submit terus kemudian bisa terbit. Itu merupakan satu penilaian tersendiri dari Scopus. Dan ini menggambarkan ketika artikel diproses dengan proses editing yang panjang, itu berarti menunjukkan bahwa dia adalah melalui satu proses-proses kualitas yang tinggi. Nah, yang penting adalah ini yang ketiga ini adalah fokus dan mengakar kepada subject area-nya. Ini ada kaitannya dengan apa yang menjadi bidikan dari focus and scope dari jurnal itu. Ingat, sangat strategis, sangat penting bahwa focus and scope itu tegas, focus and scope itu distinktif dengan jurnal-jurnal lain yang sebidang, sehingga dengan demikian ini sebagai guidance di dalam memilih dan menerbitkan artikel-artikel yang akhirnya muncul di jurnal tersebut. Nah, poin pentingnya di sini adalah fokus harus mengakar kepada bidang kajian dari yang dinaungi oleh jurnal. Ini sekali lagi betapa letak pentingnya ketegasan di dalam memilih fokus and scope itu. Untuk jurnal-jurnal yang masih abu-abu, tidak begitu jelas, silahkan untuk dipertegas nantinya. Kemudian yang keempat itu adalah bahwa ini ada signifikansi, bahwa dia bisa diukur, dia jelas dari sisi kontribusinya seperti apa. Dan kemudian target audiens dan bidangnya juga jelas. Ini tadi kan readership ya, kaitannya dengan kata kunci readership yang disampaikan oleh Pak Zaki itu. Jadi ini harus konkret jelas, significant, measurable, contribution, valued contribution, itu jelas kepada target yang menjadi pembaca dan juga jadi target dari bidang keilmuan dari jurnal itu. Nah, kemudian ini juga ada kata kunci relevance tadi ya. Ada kata kunci relevan yang disampaikan oleh Pak Zaki. Ini juga pada poin yang kelima itu relevan dengan apa? Relevan itu secara internasional, secara global. Tetapi juga mempunyai kontribusi ataupun bernilai cukup bagus untuk relevan dengan sesuatu yang bersifat lokal itu ya. Jadi
sodok kanan, sodok kiri ini. Secara lokal juga relevan, tetapi secara internasional dia juga memberi ketegasan di bidang dari sisi relevansi ini jelas ya. Kemudian yang keenam itu adalah ada kejujuran, kemudian ethical, kemudian mengikuti aturan main etika di dalam publikasi, dan kemudian fokus on high quality and standards ini ya. Kata-katanya secara umum seperti ini, mempunyai kualitas yang tinggi dan juga mempunyai standar yang tinggi di sana. Kualitas dan standar yang tinggi itu tentu harus mengikuti dari sisi manajemen pengelolaan dari artikel jurnal, mengikuti best practice dari bagaimana prosedur pengelolaan jurnal yang baik dari platform jurnal-jurnal yang sudah internasional. Dari sisi substansinya tentunya di sana mempunyai kualitas, mempunyai kontribusi, mempunyai novelty yang begitu tegas. Ini yang penting yang dari Scopus jelas seperti itu. Kalau kita lihat pada ranah kembali kepada quality of content, maka ada 1, 2, 3, 4 poin penting yang akan dinilai dari artikel itu. Yang pertama adalah academic contribution to the field. Apa kontribusi artikel itu pada bidang keilmuan yang dinaungi oleh jurnal atau yang dinaungi oleh artikel itu. Kemudian abstraknya jelas, tegas, tadi sudah disampaikan. Quality and conformity with stated aim and scope, ini jelas sangat penting, sudah tegas. Maka letak pentingnya sekali lagi aim and scope itu, focus and scope itu menjadi guidance di dalam memilih dan menerbitkan artikel-artikel, sehingga jangan sampai ada artikel yang tidak sesuai dengan focus and scope. Nah, yang paling akhir ini adalah readability of article. Ada 2 yang dimaksud dengan readability of article itu. Readability dari sisi bahwa dia itu adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan yang kedua adalah bahwa dia juga mudah untuk diakses ya. Jadi tidak sulit untuk diakses. Ini untuk poin-poin yang terkait dengan kriteria bagaimana konten dari artikel yang ada di jurnal yang akan menjadi daya tawar yang memenuhi kriteria dari Scopus untuk dilakukan indeksasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau saya pindah ke yang lain dulu. Maka kita teringat dengan ini ya, nilainya dari sisi konten itu bobotnya dari 20% dari penilaian itu. Sekali lagi kata kuncinya adalah fokus and scope-nya itu menjadi guidance, kemudian originalitas, kemudian pernyataan gap analisis yang menunjukkan novelty juga jelas dan tegas di introduction itu, hasil pembahasan. Nah, tadi yang belum disinggung adalah yang terkait dengan daftar pustaka, termasuk tadi yang ditanyakan oleh Pak Aprison itu apa pendapat orang atau seperti apa. Nah, sebaiknya adalah yang disajikan itu adalah dari literatur primer berupa jurnal yang minimum itu ada 80%. Jadi kita mengulas untuk menunjukkan novelty dan perbedaan distingsi itu dari perspektif ini ya, dari artikel-artikel jurnal. Nah, author guideline juga harus lengkap dan rinci. Jadi ini yang menjadi arah poin penting dari sini. Bapak Ibu sekalian, saya dengan hormat mohon maaf saya kembalikan ke Pak Zaki untuk melanjutkan pada bagian bedah jurnal kalau begitu. Ya. Gak apa-apa Pak Niam, lanjut dulu. Gak apa-apa, lanjut aja. Ini suaranya sangat dalam itu saya kira di recording nanti. Tingkat kesan. Ya. Atau seperti apa? Kalau 5 menit lagi ya. Saya tak dulu bentar. Baik, kalau begitu saya akan
masuk kepada bedah jurnal yang terkait dengan ini yang ditunggu-tunggu saya kira ya, nomor 11. Adin. Pak Aat. Iya, hadir. Hadir, Pak. Saya, Pak. Siapa, Pak? Iya, saya. Sendirian? Iya. Timnya dengan siapa? Dengan Mas Yaumi Salam, Bapak. Oke. Ya. Baik, yang pertama yang terkait dengan ISSN yang Anda munculkan, yang ada di sana tidak ada masalah sesuai baik print ISSN maupun EISSN-nya, URL yang ada di informasi PDI LIPI yang di laman ISSN itu juga sama sesuai ketika klik juga akan langsung menuju kepada jurnal Anda. Nah, yang kemudian yang mungkin perlu dilakukan perbaikan ada di publication ethics karena di sana tidak menunjukkan ini berdasarkan best practice-nya siapa itu ya. Jadi seakan itu sebagai satu aturan yang sudah menjadi aturan pokok di dalam lembaga jurnal ini yang dia sudah baku. Jadi sebaiknya sih sebenarnya dengan mengikuti best practice dari yang sudah platform yang sudah muktabaroh ya, platform yang sudah muktabaroh dalam kaitannya dengan ini adalah OP itu memberikan petunjuk yang best practice yang bisa ditiru di dalam kaitannya dengan publication ethics. Mengapa demikian? Karena di isian dari indeksasi di Scopus itu juga sangat detail. Ada banyak kolom yang terkait dengan publication ethics ini, sangat detail bagaimana author, bagaimana reviewer, bagaimana yang terkait dengan item-item yang lain. Nah, jadi dengan demikian ini mesti juga harus secara tegas disebutkan secara konkret. Kalau saya lihat di laman jurnal Anda, maka sesungguhnya realitanya adalah Adin. Sebentar, Adin tadi yang mana ya? Kita cari aja di sini Adin. Adin ada di nomor 12, URL-nya bisa langsung masuk ke sana. Kemudian pada publication ethics Anda cantumkan di bagian kiri atas ini. Nah, jadi ini kan the publisher by research center. Ini kan jelas tidak ada sebutannya. Peer review dan seterusnya, kemudian ethical guidance. Di sini for journal publication, di sini tidak menyebutkan seperti apa sebenarnya, mengacu kepada guideline-nya siapa. Nah, ini di paragraf yang pertama di ethical guidance for journal publication ini mestinya juga sudah disebut dengan bahwa ini mengikuti best practice dari KOPE, dan tentunya bahwa kata-kata kunci yang ada di sini ini memang meminjam dari apa yang ada di tradisi di KOPE ini yang dilakukan ya. Oke, itu Pak Aat ya, yang terkait dengan etika publikasi. Kemudian yang berikutnya kembali kepada form tadi. Untuk kejelasan nama publisher di deskripsi jurnal halaman depan website itu oke, di bagian atas dan juga di bawah itu ada, sehingga itu informatif, mudah untuk bagi pembaca untuk mengidentifikasi dari mana di jurnal ini dipublikasi. Yang berikutnya adalah bagian editor. Bagian editor itu nampaknya ini perlu dipikir ulang ya. Editor in chief-nya kan sama dengan Kijis ya. Jadi kalau merangkap dua-duanya ini kan akan berdampak itu nanti ya. Akan berdampak. Ya ada pertimbangan-pertimbangan teknis saya yakin itu. Tetapi
usahakan untuk ke depan itu tidak dalam satu dipegang oleh satu orang, karena kan Pak Editor in Chief KICIS kan mempunyai bidang keilmuan spesifik, dan itu di formulir isian indeksasi itu sangat jelas, sangat tegas untuk ditunjukkan di mana bidang spesifikasi keahliannya, dan nanti kalau mempunyai keahlian yang variatif di sana, maka nanti akan juga dari sisi praktek-prakteknya juga akan orang kewalahan ya kalau mengurus banyak jurnal. Ini perlu untuk dipikirkan, silakan siapa yang mempunyai otoritas dan mempunyai nama yang cukup. Kalau kita lihat kan ini sebenarnya religious studies kan ya, terkait dengan studi agama. Tetapi kok ternyata dari tidak menggambarkan itu di focus and scope-nya, kita akan lihat nanti ya. Kita akan lihat bahwa fokus scope-nya tidak sedemikian. Oke, yang kedua, advisory editorial board dan section, nih maksudnya ya, section editor itu tidak ada. Mestinya ditambahkan ya, advisory editorial board dicari dari berbagai negara dan benua dengan latar belakang keilmuan yang sesuai dengan bidang jurnal. Nah, kemudian juga reviewer itu dipisah dengan editor tim. Ini sudah betul, editorial tim. Ini sudah betul bahwa Anda melakukan proses pemisahan terhadap menu dari reviewers itu. Kita lihat di editorial team. Nah, jadi di sini bahwa ada editor in chief Pak Wahibur Rahman sama dengan di KICIS, kemudian ada managing editor Pak Al sendiri, kemudian ada editors. Editors itu kan yang pelaksana ya, penyunting pelaksana lah ya. Tapi di sini tidak muncul penyunting ahlinya. Tidak ada susunan dari penyunting ahlinya. Yang penyunting ahli itu harus dimunculkan dengan mempertimbangkan satu, faktor keilmuan sesuai dengan fokus and scope dari jurnal. Yang kedua, itu adalah diversitas asal geografis dari editor, dari penyunting ahli itu, yang mewakili dari minimal 5 benua itu, sehingga dengan demikian maka akan terlihat secara tegas bahwa editorial board itu merupakan susunan yang convincing ya. Dari susunannya itu convincing, meyakinkan ya. English advisory ada, language advisory yang English ada, kemudian yang section editor di sini tidak ada, ya tata usaha lah ya, atau managing editor atau apa yang lain yang terkait sebutan-sebutan yang mengurusi pada wilayah administratif itu ya. Ini perlu untuk dilakukan penguatan pada ranah itu. Yang paling utama adalah advisory editorial board itu, atau apa sebutannya yang lain, international editorial board, bisa saja Anda menyebut dengan demikian. Oke, yang kedua reviewers. Reviewers ini ada dari Amerika, dari Brunei, dari Malaysia, kemudian dari Indonesia. Mana lagi yang lain ya. Nah, ini kalau bisa menurut saya adalah diminta untuk bersedia menjadi advisory editorial board. Bisa diminta ke advisory editorial board, yang kemudian yang reviewers ini bisa kita tambah nantinya dari berbagai macam negara. Sehingga mereka yang berasal dari luar negeri itu silakan untuk digabungkan di dalam International Advisory Board, kemudian di reviewers itu juga dilakukan penambahan. Ini juga menjadi ukuran penting dari bagaimana keterlibatan reviewers dari berbagai macam negara yang menunjukkan bahwa jurnal ini adalah merupakan jurnal yang mempunyai readership yang luas, yang tidak saja dari Indonesia itu ya, atau dari Asia Tenggara, tetapi menunjukkan dari varietasnya. Varietas dari reviewers itu mesti harus ditunjukkan, kemudian di editor juga harus ditunjukkan, begitu juga nanti di authornya untuk di penulisnya.
Itu untuk reviewers, editor. Kemudian berikutnya yang terkait dengan cek citasi untuk pengunjung ada dan sesuai di Google dan juga di State Counter ada. Kemudian author guideline itu ada tapi bersifat global, artinya tidak detail. Tidak detail itu bagian-bagian dari artikel jurnal itu bagaimana cara memenuhinya, itu mestinya lengkap. Silahkan untuk branding ke jurnal-jurnal yang menampilkan author guideline secara detail, karena sekali lagi di dalam formulir di Scopus juga ada pernyataan itu, ada pilihan centang untuk menunjukkan apakah author guideline itu ada secara jelas dalam bahasa Inggris, secara tegas apa tidak di sana, apa hanya secara general nantinya. Yang kemudian pada berikutnya adalah daftar pengindeks dan tautan. Cek ulang beberapa tautan indeksasi tidak connect, misalkan ya yang tadi saya cek ke Crossref tidak connect, ke Academic Key, ke EBSCO juga tidak connect dengan baik. Mungkin ke EBSCO itu laman general, laman pencarian masih ya, masih laman pencarian, bukan hasil pencarian terhadap admin yang ada di laman EBSCO. Mestinya yang ditunjukkan adalah yang ke situ itu. Kemudian cek regularity terbitnya tahun 2020 belum ada ya Mas Aad? Belum ada Bapak. Nah, Belum, ini kan ya. konsekuensi dari itu tadi Nggaro, editor in chief-nya Yeah. Nggaro, jadi kan dampak kepada wilayah-wilayah yang ini. Yeah. Nah, ini harus segera untuk bisa diatasi, ditangani agar tidak terjadi apa yang disebut dengan delay, terbit secara tidak reguler nantinya seperti itu nanti. Kalau mau submit ya harus pada ketika kita submit di bulan September, Oktober begini ya edisi yang sebelumnya sudah harus terbit. Jadi begitu. Kalau belum terbit ya jangan submit. Nanti akan kelihatan bahwa di sana tidak sesuai. Nah, kemudian yang fokus and scope ini, nah ini silakan sejak dulu sila sudah memberikan masukan gitu ya. Kalau admin itu sebenarnya kan ada di sisi artinya kan agama ya, jurnal tentang religious studies misalnya seperti itu ya. Tapi di sini adalah ini menunjukkan welcome paper from academician on theories, philosophy, conceptual paradigm, academic research as well as religion practices atau religious practices. In particular, paper consider following general topic are, nah ini kan menjadi banyak sekali ya, education, Islamic law, economic, semua bidang keilmuan dalam Islam ada di sini. Nah ini yang membuat distingsinya di mana sebenarnya, itu yang kurang kuat untuk menentukannya. Silakan nanti untuk ini karena sangat dominan ya kebijakan policy admin ini terhadap fokus and scope yang dipilih, itu nanti akan menentukan tadi yang kita sampaikan, artikel-artikel yang terbit nanti juga akan seperti apa. Nah, kalau begini kan menjadi gaduh-gaduh. Kalau menjadi gaduh-gaduh, maka contribution of the article and the journal to the field itu akan juga menjadi luas, tidak begitu spesifik. Tadi ada diisian dari form yang untuk submit indeksasi ke Scopus itu letak bedanya apa jurnal ini, distingsinya apa, itu juga menjadi ukuran yang sangat penting. Jadi oleh karena itu policy untuk memfokuskan skop dari jurnal admin ini pada bidang keilmuan tertentu yang spesifik, yang menjadi ciri khas. Kalau menurut saya ya ciri khasnya karena admin dalam bahasa Arab yang berarti agama, maka ya difokuskan kepada religious studies-nya. Jadi kalau Islam salah satu komponennya, jadi kalau ingin kepada fokus kepada dinul Islam, maka kemudian ya melihat dari perspektif Islamic religious studies
yang perspektifnya adalah mungkin concernnya pada wilayah yang bersifat sosiologisnya itu. Jadi tidak semua yang berkaitan semua bidang keilmuan di dalam Islam itu dinaungi di sini. Kalau di sini akan menjadi agak luas nantinya. Ya, fokus and scope ya. Kemudian pada selanjutnya yang berkaitan dengan aksesibilitas laman jurnal itu oke. Citasi di Scopus juga bagus, sudah ada 13 citasi menurut checking saya tadi ya. Menurut checking saya. Nah, ada jurnal lain yang berusaha untuk menampilkan itu di-link-kan gitu ya. Citasi 13 citasi itu di-link-kan ada di menunya di depan sehingga kemudian itu menunjukkan profil ini secara tegas ya. Walaupun CSAB juga akan mencari sendiri kan. Tetapi kalau itu ditunjukkan akan memberikan promosi tersendiri itu bagi jurnal bahwa oh ini sudah banyak citasinya di Scopus. Baik, saya kira itu untuk admin ya. Ada pertanyaan Pak? Iya Bapak, mohon maaf ada beberapa catatan dan pertanyaan. Yang pertama tentang fokus ya Bapak. Yang fokus tadi bermacam-macam, kurang fokus. Sebenarnya dulu sempat menawarkan gagasan itu untuk fokus ke religious studies ya tadi ya Pak ya. Tapi dulu itu sempat berpikir bahwa apa ya di kampus kami sendiri belum ada prodi yang khusus ke religious studies gitu. Akhirnya kami tetap di Islamic studies gitu. Itu sebaiknya gimana ya? Ya, sekali lagi bahwa itu pilihan ya, pilihan. Yang kalau ingin melakukan satu proses untuk indeksasi, maka peluang dan kita harus tahu trik dan juga kiat-kiatnya ya untuk menentukan pada aspek focus and scope seperti apa. Nah, kalau guideline yang di Scopus sendiri kan menghendaki begitu kan, spesifik, ada perbedaan dengan yang lain, distingsi itu yang ditunjukkan. Karena itu akan memberikan satu kontribusi tersendiri pada bidang keilmuan yang itu. Ya. Nah kalau ini kan berarti sebenarnya Islamic Studies secara keseluruhan kan ya, Islamic Studies. Nah kalau Islamic Studies yang sudah ada yang menaungi kan, KIJIS juga sudah Islamic Studies. Nah apa letak bedanya nantinya? Nah disitulah maka harus ada keberanian untuk melakukan pilihan penentuan kebijakan policy untuk focus and scope ini yang akan memberikan kontribusi terhadap arah bagaimana artikel-artikel adin ke depan ya. Kalaupun tahu keputusannya secara kolektif menghendaki tetap seperti itu ya nggak masalah. Tetapi yang penting adalah bahwa Anda konsisten untuk menunjukkan artikel-artikel yang berkualitas, yang berbobot, yang menyajikan fokus and scope itu bisa ternaungi secara apik di sana. Pembaca itu bisa melihat secara konkret sebenarnya pada aspek-aspek keilmuan apa saja itu ya. Apa kebijakannya terus kemudian dibuat secara tematik untuk terbitan nomor A, B, C, D itu sesuai dengan fokus and scope dari itu urutan dari fokus and scope jurnal itu atau seperti apa ya. Begitu juga dari kalau yang seperti ini kan artinya sebenarnya ya tidak ada beda dengan yang lain-lain gitu, tidak ada beda dengan yang lain-lain. Tapi ya sekali lagi karena ini adalah pada wilayah-wilayah yang sangat spesifik di bidang Islamic Studies itu, kalau kita lihat komposisi dari penilai di CSAB itu yang ada adalah Arts and Humanities, kemudian ada Social Sciences, yang secara spesifik yang di Religious Studies, Islamic Studies atau apa itu tidak ada untuk penilainya. Artinya mereka adalah mereka yang berada pada rumpun keilmuan social science ataupun arts and humanities. Untuk menilai jurnal yang spesifik seperti Adin, tentunya pakai kacamata mereka ya. Tentu mereka sebagai profesor di bidang keilmuan itu mempunyai alat bidik dan penilai dari jurnal itu kan juga sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang saya kira juga sudah jelas dan tegas untuk bisa membedakan secara spesifik
fokus and scope dari satu bidang ilmu itu kelihatan luas atau enggak, itu kan juga mereka cukup bisa memahami dan mengerti, ya. Walaupun secara materi substantif mereka tidak akan begitu masuk, tetapi yang terkait dengan kebijakan policy umum ini kan bisa saja mereka untuk melakukan penilaiannya. Ya, saran saya ya itu tadi, terserah dilakukan penelaahan secara bersama di policy maker yang ada di jurnal itu, mau mencoba mengikuti, menghadirkan spesifikasinya. Kalau KIJIS kan spesifikasinya itu ada international Kudus internasional, ya, karena Kudus internasional itulah yang spesifiknya, karena itulah ya, ada kata-kata Quds itu menjadi satu yang internasional sih memang, ya, menjadi blessing in disguise itu, sehingga akan menjadi daya tarik di sana. Nah, tapi kalau ADIN dengan general, jadi baik, saya kira itu untuk fokus and scope, ya, pilihannya silakan lakukan evaluasi kembali ketegasan dari policy maker di bidang itu, apakah tetap pada fokus scope yang luas itu atau mau melakukan proses distingsi untuk membidik. Kalau dilakukan perubahan distingsi proses membidik itu berarti ya baru 2 tahun lagi nantinya untuk bisa submit ke Scopus. Apa dicoba aja dulu yang ini, kemudian nanti kalau apapun hasilnya, kalau terindeks alhamdulillah, kalaupun tidak berarti ya dilakukan proses reorientasi fokus di tahun berikutnya. Gitu ya Pak. Ya. Ada satu lagi Bapak, ya, terkait nama itu kan ada keterangan ADIN Media Dialektika Ilmu Islam gitu ya. Nah, itu yang nama bahasa Indonesia itu bermasalah tetap saja atau dibuang atau diganti, bagaimana ya Bapak? Coba kita lihat di PDI ILIPI sebenarnya gimana Anda? Enggak kok. Jadi Anda di izinnya kan yang di PDI ILIPI namanya kan ADIN saja. Artinya keterangan itu mau dirubah, diganti itu enggak masalah, enggak mempengaruhi terhadap nama yang Anda daftarkan, ya, sesuai dengan ISSN-nya. Ketika kita cek di sini, ya, dia hanya ADIN saja. Kecuali kalau ADIN terus gimana tadi? Media Dialektika Ilmu Islam. Nah, kalau itu nggak bisa merubah nanti. Tapi gitu, kalau ini kan enggak, hanya ADIN saja. Gitu juga yang ini kan yang online. Yang cetak, yang lebih dulu juga sama, konsisten, ADIN. Cuman ini dalam huruf besar, yang di atas tadi huruf kecil, besar kecil. Jadi mestinya juga harus konsisten di situ. Apa besar semuanya, apa besar kecil itu. Perkara penamaan dan huruf-huruf. Itu nama itu ya, dari sisi nama. Kita pindah ke jurnal satunya. ADIN saya kira cukup. Gimana ya? Gimana Pak Zaki? Itu ADIN Adeli ya, bukan? Bukan ya? Ya Pak, gimana? Ada kaitannya dengan itu dah? Bukan, enggak Prof. Ya, ya. Enggak ada kaitan. Saya lanjut Pak Zaki ya. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih masukannya. Nomor 13, nomor 12. Al-Bab. Al-Bab hadir apa enggak hari ini? Hadir Pak, hadir. Oh ya, Pak Purwadi sama Pak siapa namanya? Imron. Pak Imron. Pak Imron Mutakin. Ya, Pak Imron Mutakin ada enggak? Kurang paham, saya enggak ngelihat kayaknya. Belum. Wah, kalau nggak lihat ini gimana ini masukan yang berharga ini nanti. Oke. Baik, ini jurnal Al-Bab ini kan sudah submit ya ke Scopus, namun nasibnya kurang baik saja, sehingga belum terindeks dan mendapatkan catatan. Kalau boleh tahu diberi embargo berapa lama, Mas? 6 bulan nggak salah ya. 6 bulan. Pak Imron sih yang
Pak Imron yang lakukan submitnya tuh Pak. Nah itu makanya, jadi ini harus dilihat secara konkret ya. Saya sudah diberi catatan-catatan kelemahannya, tetapi kita lihatlah secara keseluruhan terlebih dahulu sebelum kita mengacu kepada catatan kelemahan dan kelebihan yang ada dari CSAB ya. Yang pertama yang terkait dengan ISSN, oke, sesuai. Kemudian publication ethic ada dan sesuai. Kemudian nama publisher itu ada sesuai. Editornya oke, nggak masalah. Kemudian reviewer yang perlu ditambah yang dari luar negeri ya, karena di sana hanya minim dari luar negerinya. Jadi reviewers mesti dilakukan penambahan yang dari luar negeri. Kemudian statistik profil Google tidak ada, walaupun di Scopus tidak memerlukan, tetapi untuk akreditasi kalau di Arjuna mau Sinta 1 ini profil citasi di Google itu menjadi ukuran juga. Kemudian author guideline itu ada tapi bersifat general. Author guideline-nya ada bersifat general seperti apa, tidak begitu detail sesuai dengan bidang-bidang mulai dari judul seperti apa, kemudian penulisnya, bagaimana menuliskannya, afiliasi lembaganya, sampai kepada reference. Di situ iya general, ada tapi general, bersifat general. Kemudian daftar pengindeknya, tautan ke crossref ini maksudnya, tidak langsung menampilkan informasi al-albab. Kemudian regularitas terbitnya, ini yang bermasalah kalau saya tidak bisa ketahui karena menu current dan archive tidak ada. Kesulitan untuk dapat menemukan daftar terbitannya. Coba kita lihat ya, bagaimana tampilan dari al-albab ini. Taruh di mana tadi? Oh, kita buka lagi ya. Al-albab. Oke, jadi yang ada di depan ini semua menunya Anda taruh di sebelah kanan kan? Anda taruh di sebelah kanan sehingga panjang ke bawah. Kemudian yang di menu bar, toolbar yang di atas ini Anda biarkan kosong dengan hanya informasi dari nama jurnal ISSN saja. Ya. Nah, biasanya itu kan ada yang disebut dengan current ya. Jadi yang terbaru itu seperti apa? Ya Anda menampilkan di sini, tapi tidak Anda cantumkan di menunya. Tidak ada di menu. Kemudian ada juga mestinya archive. Anda hanya menampilkan archiving-nya, kebijakan untuk mengarsipkannya. Tapi daftar terbitan jurnal di sini kita kesulitan saya sebagai pembaca untuk mengetahui di menu mana. Boleh ditunjukkan di menu mana ini, Mas? Halo? Al-albab? Al-albab tadi siapa namanya? Apa terlempar dari ruangan ini ya? Kok nggak ada respon? Pak, siapa tadi namanya? Halo, Al-albab? Mutakin apa? Ya. Ya, Purwadi ya. Kalau memang tidak ada ya tidak saya lanjutkan gitu loh maksudnya. Kan iman-iman waktunya.
untuk yang lain aja yang ada. Baik, saya cut ya kalau begitu. Kita ganti aja. Profetika, jurnal komunikasi dari UIN Sunan Kalijaga. Apakah hadir? Hadir, Prof. Baik, ya. Oke ya. Kita akan mengulas ini sekarang ya. Pertama, ISSN oke, sesuai, kemudian publication ethics itu mengikuti best practice-nya siapa tidak disebut ya. Seperti yang kita sarankan ke Adin tadi. Kemudian nama publisher-nya, publisher hanya ada di bagian deskripsi di home, di bagian bawah tidak disebut. Nanti silakan untuk branding ke yang lain, yang bawah juga ada published by, itu juga ada di footer-nya Pak, di setiap halaman. Kemudian editor itu penempatan Scopus ID sebaiknya setelah nama, biasanya begitu, bukan di belakang sendiri setelah negara. Diversitas asal negara, editor perlu ditambah, masih dari 5 negara. Kemudian tambah jabatan editor dengan language advisor dan section editor. Ini yang penting. Yang reviewer itu ternyata tidak ada, ya, di menu tidak ada. Mungkin nanti bisa diklarifikasi. Kita coba lihat jurnal apa tadi namanya? Profetik, Prof. Profetik ya. Profetik jurnal komunikasi. Ya. Kita lihat di sini editorial team. Editorial team ada di Oke, di sini. Ya, editor in chief ini ada nama ID Scopusnya ada di belakang ya. Dipakai yang ada di setelah nama aja. Setelah nama. Kemudian ada executive editor, ada editorial board ya. Ini sudah betul, ada editorial board. Kemudian, tapi ini dari mana saja ini editorial board-nya? Indonesia, Brunei, mana? Brunei, Nederland ya. Kemudian ada lagi dari, kayaknya hanya 2 ya yang ada di sini. Tapi yang di Advisory International Editorial Board itu ada dari Malaysia, kemudian ada dari Turki, kemudian Korea Selatan, ya. Ini 5, artinya dari yang di atas tadi. Nah, perlu untuk diperbanyak, ditambah dengan mereka yang mewakili dari Australia, dari Amerika, dari Eropa, sehingga akan lebih variatif. Eropa hanya Nederland saja, mungkin ada yang lain, ya. Baik, Prof. Itu yang harus diperkuat. Kemudian tadi kita katakan, kita temukan bahwa di sini tidak ada reviewers. Apa betul? Betul Pak ya? Tidak ada ya menu reviewers. Mestinya, jadi ada sendiri dibuatkan di sini menu reviewers di bawah editorial team, kemudian ada tersendiri reviewers. Tidak jadi satu di sini. Ini yang perlu ditambahkan ya. Siap, ada Prof. Ada Prof. Reviewersnya ada. Di mana? Di about itu ada reviewers. Di about. Oh, di about. Iya, about-nya kan enggak tersembunyi, klik aja about-nya. Dia jadi di atas tuh menu utama, Prof.
Nah, itu ada reviewers-nya. Itu per Ya. reviewers. Maksudnya itu jangan disembunyikan di about. Jadi ada sendiri di sini di menu bar-nya itu reviewers-nya. Jadi begitu. Mana people, editorial team dan peer review. Nah ya, jadi ada banyak kan. Nah, dengan demikian maka ditampilkan di menu tersendiri di sini. Boleh di atas ataupun di kanan tadi ya. Kalau yang editorial team ada di kanan tadi ya di bawahnya editorial team aja lah. Oke, kalau ada sudah tidak masalah, tinggal penempatannya ya untuk diperbaiki. Kembali kepada formulir. Apa saja yang masih kurang? Profil di Google tidak ada, profil citasi Google tidak ada, kemudian Ada, Prof. Ada. Ada di citasi bawah di sebelah kiri statistik. Coba. Di sebelah kanan itu ada Google, diklik aja, Prof. Ya, Sebelah kanan tuh. Tapi kan bukan profilnya, ini hanya menu link ikonnya. Yang dimaksud Enggak. adalah ini loh. Itu citasinya, Prof. Iya, ini Anda copy sendiri, Anda buatkan, dan kemudian Anda cantumkan. Oh iya, Prof. Jadi bukan hanya nama Google Scholar-nya ini, menu ikonnya bukan, tetapi ini loh, profil Anda, profil citasi Anda di Google ini yang Anda tampilkan di menu depan. Ini yang tidak ada. Jadi catatan saya masih betul itu, bahwa profil itu tidak ada. Ya, ada tetapi tersembunyi gitu ya. Jadi dari kasus-kasus yang kita temukan begitu. Jadi profil citasi Google tidak ada, tetap betul tidak ada. Jadi munculkan di laman depan. Munculkan di laman depan. Kayak mana sih kita contohkan lah ya, kalau di jurnal lain yang ada itu seperti apa gitu. Misalkan di JIS saja ya. Jadi kalau di JIS kan ini loh ya, ada profil di Simaku Jurnal Ranking, di Scopus ada. Nah di bawahnya ini profil Google Scholar-nya ini, jadi citasinya ini yang penting. Bukan apanya, kalau link menu ikonnya juga ada kita ya di bawah ini, tetapi yang perlu ditampilkan adalah ini profil citasi di Google Scholar. Oke, bisa dipahami ya Pak yang dimaksud? Siap, Prof. Oke, kita kembali ke form, apa yang masih perlu, profil Google ada. Check author guideline ada relatif detail, oke. Ada pula submission for new author guideline. Nah ini membantu sekali bagi para penulis pemula untuk bagaimana caranya untuk melakukan submisi menggunakan UJS. Ada, kemudian terbit reguler, ya terbit secara reguler. Citasi di Scopus ada 4 kalau saya cek tadi. Mungkin Anda mempunyai data yang lain? 10, Prof. 10 ya? Iya. Di mana 10 itu bisa munculnya? Ada di Setnes, Prof, di sebelah kanan. Iya, tetapi kok saya cari hanya menemukan 4. Oh, itu karena nulisnya gini, Prof. Misalkan jurnal profetik ada nulisnya, dicek di sebelah kanan tuh nulisnya jurnal profetik, tapi cuma nulisnya profetik aja. Terus ada yang jurnal profetik nulisnya Prof Atik gitu. Tapi kita cek dia artikel kita, jadi nggak ada masalah itu. Nah ini, saya ketik lengkap nama jurnal Anda di dalam pencariannya ya. Di dalam pencarian tadi saya ketik lengkap. Ditulis profetik aja, Prof. Profetik saja. Nah, iya, nanti muncul. Nama Anda di SSN kan Prophetic Jurnal Komunikasi. Iya, tapi kan kalau yang nyitasi biasanya suka salah nulis, Prof. Jadi
Tapi artikelnya memang punya artikel kita. Oke. All aja all fail. Profetik. Bentar, kok banyak ini. Iya, tapi harus dicek punya kita. Jadi intinya ada berapa tadi? Ada 10, Prof. 10. Berapa? 10. 10. Ya. Kapan itu terakhir Anda melakukan pengecekan? 2 hari yang lalu, Prof. Oke, jadi masih kurang. Kalau 10 itu masih memerlukan minimal 15 ya. Ya, insya Allah, Prof. Jadi, perlu untuk diperbanyak lagi. Baik, saya kira itu yang untuk profetik ya, kekurangan dan kelebihannya sudah bisa diketahui. Silakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, jazakallah, Prof. Wow, ternyata kok sudah mendekati jam 3, Pak Zaki. Cepat banget ya. Baik, kalau begitu saya cukupkan. Mungkin Pak Zaki menambahkan beberapa poin apa yang perlu ditambahkan. Pak Zaki, saya persilakan Pak Zaki. Ya, saya menambah yang terakhir aja Pak Yang. Bentar. Jadi saya nanti akan kirim artikel slide ini ke teman-teman sekalian untuk mempermudah checklist saja Pak Ning. Untuk mempermudah checklist, jadi teman-teman sekalian ini sebetulnya dipakai untuk penulis ya. Tetapi kita sebagai reviewer kita juga bisa memakai checklist ini teman-teman sekalian untuk mengidentifikasi artikel yang masuk ke kita tentang kesetiaan artikel itu kepada keputusan kebijakan yang ada di jurnal kita. Jadi mulai dari fokus, apa tingkat ketertarikan artikel itu, sampai kepada persoalan yang terkait dengan checking akhir soal otoritas akademik yang dimilikinya. Jadi ini nanti akan teman-teman tinggal dipakai aja untuk melakukan checklist terhadap artikel yang masuk. Itu aja sih Pak Niam, tambahan saya. Nanti file ini saya akan kirim ke grup Pak Niam untuk mempermudah kerja teman-teman sekalian. Gitu Pak Niam. Mic-nya belum di-unmute. Ini biasa kayaknya nggak pakai mic memang. Baik, terima kasih. Mohon maaf Pak. Yang terhormat Pak Makrus, terima kasih atas informasinya. Ya, jadi kita akan melakukan di hari Rabu pertemuan terakhir itu. Kita akan bedah jurnal dan simulasi untuk latihan di submit di Scopus itu. Untuk itu materi-materi yang belum terselesaikan juga akan kita maksimalkan di hari Rabu itu. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang baik. Untuk itu, untuk pertemuan kita kali ini, sebelum kita akhiri, mohon tidak lupa untuk absen ya di link absen yang telah diberikan itu. Dan mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof semuanya. Siap. Prof.